Shalom. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita mau kembali datang di hadirat Tuhan. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan ada pengharapan bagi setiap kita. Sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Kita mau rendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan telah menuntun setiap hati kami untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini, sungguh kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau menyatakan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Namun sebelum kami menaikkan pujian kami mau tanggalkan segala pergumulan, permasalahan yang boleh kami alami sampai hari ini. Kami percaya di saat kami menanggalkan segala pergumulan, permasalahan kami, Tuhan yang sanggup membuka jalan, memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati gembala sidang kami yang terkasih Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan melayani setiap kami melalui kabar baik kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan, kuasa kemuliaan Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami yang terkasih. Kami percaya pagi hari ini setiap keadaan kami Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan bagi setiap kami. Kami serahkan hati kami dan ibadah kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama setiap kita yang percaya Gereja Tiberias Indonesia, kita katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa sekali bagi Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Sungguh indah bersama Tuhan sampai selama-lama. Hanya dekat Allah
saat tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Bersama-sama ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama di depan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau selalu menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorak. Betapa kami bersyukur sebab hanya dekat Allah saja hati kami tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus, segala keadaan apapun yang boleh kami alami, hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama percaya yang diberkati Tuhan Tiberias katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Siang hari sama-sama kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita puji nama Tuhan bagi siang hari. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat
dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari gereja Tuhan diberi asakan suara kita bersama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Ku tak pandang dari suku mana, katakan. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Tengok kanan kirimu umat Tuhan, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta, katakan, ku cinta keluarga. Yang dikasihi, yang mengasihi Tuhan, katakan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Sampai lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus surah. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Pada sukacita Tuhan dinyatakan bagi hari ini bagi setiap kita, amin. Bagi yang rindu lebih lagi kita bersukacita, berkumpul makasih ya Tuhan, dengan hati bersyukur umat Tuhan sama-sama kata. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, mari bersukacita semua. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepala kita umat Tuhan. Saudaraku dan saudariku semua, kita bersukacita bagi siang hari ini buat Tuhan Yesus. Di rumah Tuhan yang kudus, mau sukacita buat Tuhan kita. Mari umat Tuhan, gerakan badanmu, angkat suara bersama-sama kita puji Tuhan dengan hati bersyukur umat Tuhan. Katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua dalam rumah Tuhan.
Mari jangan malu-malu kita memuji nama Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Kita bersukacita. Semoga ada kebaikan Tuhan bagi setiap kita di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. lebih lagi bersama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan Katakan pada mengasihimu. kanan kirimu, mari bersukacita memuji nama Tuhan di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bersukacita sama Tuhan Yesus sebagai setiap kita. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama lebih lagi buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang masih bersukacita, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita penuhi tata kudusnya Tuhan Yesus. Kita penuhi bait sucinya Tuhan dengan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Satu pujian lagi, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Mari sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berindu padanya. Bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Dialah yang setia bagi setiap kita. Kembali sama-sama di Berias. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan Dan kita lihat betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. betapa baiknya Tuhan baginya, berindu padanya. Adalah Tuhan sorak-sorai daripada Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Sama-sama di Berias. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
untuk selamanya. Kasih setia Tuhan bagi setiap kita yang diberkati. Boleh kita kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku, terpuji nama Tuhan. Di siang pagi hari ini Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Ada sukacita Tuhan Yesus hadir bersama dengan setiap kita. Sama-sama umat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Dardianti Pariaji dengan tema firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu. Baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Ibu Pendeta Dardianti Pariaji bisa selengkapnya Bapak Ibu Saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pagi hari ini sama-sama kita mau diberkati terlebih dahulu lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dardianti Pariaji bagi setiap jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan. Suara gembala Ibu Pendeta Dardianti Pariaji edisi 5 Mei 2024 dengan tema memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang belum punya keturunan diberikan keturunan ilahi. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup di bumi ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada 4 hal untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 1, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Saat kita mengalami kesulitan atau kegembiraan, sakit atau sehat, dalam kegagalan atau keberhasilan, hendaklah kita berusaha semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu dekat dengan kita, setia menuntun dan menguatkan kita. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 2, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan. Matius 22 ayat 37. Hal yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mempersiapkan hati dan pikiran kita berarti mencurahkan segenap hati, jiwa, raga dan pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. 3, selalu pelajari firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan memuat pemikiran-pemikirannya Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kita perlu membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari. Sehingga kita semakin memahami apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Tuhan murka atau sedih. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 4, berdoa selalu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Mazmur 34 ayat yang kedua. Berdoa bersungguh-sungguh merujuk kepada hubungan anak dengan Bapa. Artinya kita menghormati Tuhan layaknya sikap seorang anak kepada ayahnya. Doa yang dalam menunjukkan kesungguhan hati kita untuk percaya Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Dan sebelum kita mau diberkati lebih lagi Bapak Saudara, mari sama-sama setiap jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyaksikan video in memoriam mendiang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang telah dimuliakan berpulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 5 Mei 2022. Agar kita terus mengenang, tidak pernah lupa akan teladan kehidupan, iman, dan legasi yang diberikan kepada kita di Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Sekali kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bagi siang hari ini kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan, untuk kita diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu dalam setiap penyembahan yang kami berikan, persembahkan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sukacita sorga yang Tuhan Yesus juga beri bagi setiap kami di tengah-tengah kami saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, setiap sembah syukur kami boleh berkenan bagi nama Tuhan. Satu hal yang kami tahu, saat nama Tuhan dipermuliakan, saat nama Tuhan disenangkan, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan, mujizat Tuhan turun atas setiap kehidupan kami.
Dan siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, ubahkan kami, berkati setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Setiap kalimat, setiap kata firman Tuhan boleh sungguh memberkati setiap kami. Karena kami percaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah isi hati Tuhan, kerinduan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Yang buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati lebih lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama umat Tuhan katakan. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan buat Tuhan. Berseru kepada-Mu Tuhan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikan-Mu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi siang hari. Engkau suci, Engkau suci, suci. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini, bagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias Tuhan Yesus. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara. Pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul atau bertemakan ya, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus.
mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Dan firman Tuhan katakan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tetapi bukan terbatas itu saja. Nah, kita bahas pagi hari ini ya, hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita tahu ya saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya, sebelum kebangkitannya ya, Tuhan Yesus itu memberi keselamatan ya, Yesus memberi keselamatan kepada kita. Jadi Yesus memberi keselamatan bagi kita atau mereka yang percaya. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita selamat. Tetapi apakah kita sudah menjadi Kristen atau pengikut Yesus yang mati dengan penderitaan yang begitu hebat? Terus kita tidak melakukan apa-apa saudara. Dan cukup hanya percaya saja? Ya tentu tidak saudara sekalian. Tentu tidak demikian ya saudara. Apa yang harus kita lakukan saudara sekalian? Yaitu satu, kita bersyukur selalu dengan tindakan. Coba Agro bacakan seperti yang dilakukan ya saudara sekalian pada waktu Yesus berkeliling ya saudara sekalian. Allah di dunia sebagai Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus banyak melakukan kesembuhan, pengajaran ya saudara sekalian. Bahkan juga mengusir setan saudara sekalian. Kelilingnya Tuhan Yesus itu kita lihat ya di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Argo tolong bacakan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 katakan, dalam perjalanannya Yesus ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi sementara di tengah jalan, orang-orang itu, yang 10 orang itu sembuh, saudara sekalian ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukan ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ya saudara, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi kita dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara sekalian, kalau kita melihat pengalaman ini ya saudara sekalian, ditulis oleh Alkitab ya, kita harus bersyukur selalu ya, karena kita sudah diselamatkan. Dan bersyukurnya bukan hanya bersyukur dalam hati saja, tapi dengan tindakan saudara sekalian. Nah kita lihat tadi ya, kita sudah baca, diceritakan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dari 10 orang tersebut, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Dan yang 9 lagi itu bagaimana? Tentu yang 9 orang itu pasti bersyukur saudara. Namun sesaat mereka mungkin lupa
kepada yang menyembuhkan, kepada Yesus, sehingga tidak kembali kepada Yesus untuk menyampaikan terima kasihnya. Mungkin 9 orang itu terlalu gembira, saudara sekalian, mereka sembuh ya, mereka jadi tahir. Lalu karena sudah sembuh, mereka langsung membuat planning atau rencana-rencana yang mereka ingin lakukan. Ya, mereka jadi sibuk ya. Sedangkan 1 orang kusta yang sembuh itu, ya di Lukas 17 sampai 15 sampai 16 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Itu orang Samaria dianggap ya orang asing, saudara sekalian ya. Nah, ini dia kembali dengan memuliakan Allah dengan suara nyaring, saudara sekalian. Ya, berlari mendapatkan Yesus dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini orang Samaria tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ini contoh, saudara, bahwa kita diselamatkan, kita harus bersyukur dengan tindakan, ya. Kita selalu bertobat, ya, mengaku dosa dan dibaptis, dan kemudian memuliakan Allah atau Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Jadi hal pertama mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kita selalu bersyukur dengan tindakan, atau kita bersyukur selalu dengan tindakan. Ya, kenapa dengan tindakan, saudara sekalian? Kita memang bersyukur kepada Allah, tapi kadang-kadang kita juga banyak di dunia ini, Allah juga memakai manusia untuk membantu kita, menolong kita, mengangkat kita, saudara sekalian. Nah, itu kita jangan hanya bersyukur kepada Allah saja, tapi berterima kasihlah kepada orang juga yang telah menolong kita misalnya, atau membantu kita. Jadi, dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus, satu, kita bersyukur selalu dengan tindakan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Timotius 4 ayat 12, Argo. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, artinya dalam perbuatan, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi hal yang kedua dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat, maupun perbuatan, saudara. Keteladanan artinya sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam 1 Timotius tadi ya, saudara sekalian, 1 Timotius 4 ayat 12 tadi ya, saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk Timotius dapat menjadi teladan yang terbaik bagi semua orang percaya, baik dalam hal perkataan dan dalam hal perbuatan, supaya Timotius belajar dengan sungguh-sungguh untuk melayani jemaat-jemaat orang kudus dengan memperhatikan tata krama, etika, dan sopan santun ya. Sebagaimana di Filipi 3 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Rasul Paulus mendidik, mengajar, dan menasehati kita, saudara. Kita harus menghindari segala perkataan yang membuat kecewa, dendam, dengki, benci, sakit hati, sombong, congkak, angkuh. Jauhkan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan, perselisihan, dan permusuhan. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita, saudara. Sebagaimana di Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita gunakan kata-kata yang baik untuk membangun iman sesama. Jangan kasar, saudara sekalian, supaya semua orang yang mendengarkannya
memperoleh kasih dan anugerah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Roma 6 ayat 13, kemudian Efesus 4 ayat 24, Argo. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Roma 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kemudian di Efesus 4 ayat 24 katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kita hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya adalah juga tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan dalam kebenaran, yaitu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan akan memberikan kekuatan untuk meninggalkan manusia lama kita, saudara. Misal, dulunya suka mencuri, sekarang jadi orang yang suka memberi, saudara sekalian ya. Seperti di Efesus 4 ayat 28 katakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan kemudian juga itu yang orang suka mencuri. Dan juga yang dulunya suka ucapkan kata-kata kotor, sekarang jadi orang yang suka memberi semangat kepada orang lain. Sebagaimana di Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang dahulu gampang emosi, ya, gampang keluar kata-kata kasar, jadi penyabar, pengampun, dan tidak menaruh dendam, saudara sekalian. Sebagaimana di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hal yang ketiga mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah hidup dalam kebenaran, saudara sekalian. Kemudian Argo, tolong bacakan Galatia 5 ayat 13, Argo. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Galatia 5 ayat 13 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Yang keempat dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar ya kepada kita manusia dari Tuhan Yesus, dari Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita harusnya bahagia karena dosa dan pelanggaran sudah diampuni. Keselamatan adalah hadiah yang mahal, yang sangat berharga. Berusahalah kita untuk tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan lebih dari sekali
adalah jadi sebuah keputusan, saudara sekalian. Kemudian mengulangi sebuah kesalahan lagi dan lagi itu ya menjadi keputusan lalu menjadi satu keyakinan, saudara sekalian. Dan itu bukanlah rencana Allah, sebagaimana di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, saudara sekalian, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemerdekaan kita dari dosa hendaknya tidak menjadi kesempatan untuk main-main dengan dosa, saudara. Memang Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan penuh kasih karunia. Tetapi ingat bahwa kita kelak akan menuai apa yang kita tabur. Mari kita hargai keselamatan untuk hidup lebih baik, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, saudara. Jadi hal yang keempat mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah menghargai keselamatan, menghargai keselamatan. Dan kemudian yang kelima, saudara sekalian, ya kita harus mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Yang keempat tadi menghargai keselamatan. Nah sekarang kita yang kelima mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Argo bacakan 1 Korintus 15 ayat 10. Argo. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara sekalian. Artinya yang kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri, saudara sekalian. Ini dikatakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Nah, kita diselamatkan, kita jangan berdiam diri. Kita lihat di sini, Paulus telah beroleh keselamatan tidak berdiam diri, saudara. Nah, demikian juga kita seharusnya dalam memandang keselamatan. Bukan untuk berdiam diri atau malas-malasan. Justru waktu dan kesempatan yang ada kita pakai, saudara sekalian. Untuk lebih giat lagi memberi diri untuk memuliakan Allah selagi kita masih hidup, saudara sekalian. Seperti di Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Allah. Bagaimana untuk melakukannya yang dimaksudkan tadi, saudara sekalian, adalah dengan membaca firman Tuhan. Lebih dalam lagi ya saudara sekalian, kita giat membaca firman Tuhan. Kemudian kita hidup kudus dan juga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Ia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Ayo saudara, kita berusaha terus memberi buah-buah baik dan berjuang terus sehingga Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Jadi hal yang kelima, mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus adalah mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Jadi ada 5 hal saudara sekalian mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah: 1, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Yang kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani. Perkataan kita untuk membangun saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama.
Dan keempat, menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat, ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, hendaknya ya saudara sekalian, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan kita kuasailah firman Tuhan, kita dalami, kita renungkan firman Tuhan selalu saudara sekalian, dan kita lakukan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api selama-lamanya, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, aku sudah mengikut engkau, apa yang akan kami dapatkan? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, engkau akan memerintah bersama dengan aku, engkau akan dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang masuk di dalam pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus, artinya pintu menuju ke sorga, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Marilah kita berjuang ya dalam hidup ini. Adalah kita dan setiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, dan kemudian kita selalu belajar dan belajar dalam hidup ini. Belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian belajar dalam kehidupan ini dalam komunitas kita atau juga di dalam rumah tangga dengan orang tua dan anak atau lingkungan kita, ya saudara sekalian, kita belajar dan juga jaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan senantiasa juga kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Kita menyatu dan kita selalu mengingat dan merayakan ya saudara secara pribadi karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus janji, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, nah, segala sesuatu yang spektakuler pasti bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi, saudara sekalian. Dan itu adalah juga perintah dari Tuhan Yesus. Katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini, saudara sekalian, kita memuliakan Tuhan Yesus dan kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Inilah kita anak Tuhan Yesus, menjadi saksi dan dapat menjadi memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Demikian saudara sekalian, marilah kita mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ada 5 hal saudara sekalian ya dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus, yaitu 1, kita selalu bersyukur. Ya, kita bersyukur selalu dengan tindakan, saudara sekalian. Kemudian kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Dan yang keempat, menghargai keselamatan, ya saudara sekalian. Dan kemudian yang kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Demikian saudara sekalian, firman dari saya. Terima kasih. Saya percaya kita semua akan mau hidup memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Ibu bersama keluarga, terus Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan, dan terus Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Jadi keselamatan itu pemberian, keselamatan itu anugerah, keselamatan itu bukan usaha kita, tapi pemberian anugerah.
Tapi walaupun keselamatan itu pemberian atau anugerah, maka kita pun harus mengerjakannya, saudara. Artinya apa? Kita nggak boleh berdiam diri. Contoh misalkan seorang bapak ya, dia seorang owner besar, saudara. Dia punya perusahaan besar gitu. Lalu sebelum dia yaitu mengembuskan nafas, dia wariskan perusahaannya itu kepada anaknya. Maka dia buat, saudara, yaitu surat wasiat. Nah, lalu diberikan kepada anaknya. Nah, kalau anaknya tidak mengerjakan perusahaan itu, tidak mengusahakan perusahaan itu, walaupun itu sudah diberi, saudara, itu nanti lama-lama bisa hilang. Lama-lama bisa habis. Lama-lama bisa hancur, saudara. Sama, kita pun diberi oleh Tuhan anugerah keselamatan. Kita diberi oleh Tuhan, saudara, anugerah yaitu yang besar, keselamatan yaitu di sorga, saudara. Tapi sebagai warga sorga, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Amin. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang, saudara. Ya, kalau saudara nggak ke gereja, saudara menyangkal Tuhan, saudara tidak mengandalkan Tuhan, maka keselamatan itu bisa lepas, saudara, bisa hilang. Maka mendiang Pak Pariaji, saudara, pernah yaitu khotbah tentang digandeng ke neraka, saudara. Maka di neraka itu adalah orang-orang yang terlambat minta ampun. Artinya apa, saudara? Sudah pernah terima Tuhan, udah selamat, tapi terlambat minta ampun. Hari ini mari, jangan sampai terlambat minta ampun. Amin. Siapapun saudara, kalau saudara ada salah, kalau saudara ada pelanggaran, ya harus minta ampun, harus mengakui. Karena firman Tuhan berkata apa? Jika kamu mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni apa? Dosa kita. Jadi siapapun kita, mau kita rohani atau enggak rohani atau kurang rohani, kalau enggak mengaku dosa, enggak minta ampun, saudara, mohon maaf bisa diterkam, saudara, oleh roh jahat, saudara. Hari ini saya doa kita semua ke sorga, katakan amin. Kenapa? Karena setiap hari kita minta ampun, setiap hari kita bertobat, amin. Maka tadi gembala sidang kita mengajar 5 hal, yaitu bagaimana mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur selalu dengan tindakan. Yang kedua, kita menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran. Yang keempat, kita menghargai keselamatan. Dan yang kelima, kita mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Saudara, keselamatan ini bukan hanya fokus kepada diri kita. Maksudnya begini, saudara, kita udah selamat, tapi kita juga harus memikirkan keselamatan anak kita. Kadang-kala kita lupa, saudara, kita menganggap kita punya anak, kita orang Kristen, orang yang percaya Yesus. Lalu anak kita otomatis dia selamat. Nah, itu pemikiran yang keliru, saudara. Enggak ada, saudara, otomatis selamat, enggak ada. Keselamatan itu adalah tindakan. Tadi Ibu Gembala sudah sampaikan, kita harus bersyukur dengan apa? Tindakan. Jadi anak-anak kita itu enggak langsung otomatis selamat. Itu sebabnya seruan saya buat kita semua, para orang tua, mari perhatikan keselamatan anak kita. Perhatikan kerohanian anak kita. Sekarang ini, saudara, banyak ya anak-anak, saudara, anak remaja ya. Bukan lagi anak muda lagi, anak remaja. Anak remaja itu, saudara, SMP, SD, itu melakukan perilaku yang menyimpang, saudara. Melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Kemarin saya melayani, ada anak, saudara, benci sekali sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata akhir zaman, saudara, akan ada orang-orang yang memberontak, saudara. Memberontak kepada orang tua. Jadi perilaku menyimpang, pemberontakan anak-anak kepada orang tua. Dan banyak anak-anak hari ini, saudara, mulai nggak percaya Tuhan. Mulai apa, saudara? Ateis, nggak percaya Tuhan. Maka orang tua punya tugas, punya tanggung jawab. Harus memperhatikan kerohanian anak-anak. Memperhatikan keselamatan anak-anak. Kita seringkali abai, saudara. Yang selalu kita perhatikan, gimana? Uang jajannya masih kurang atau masih ada? Kalau kurang, papa tambahin lagi 10 juta, gitu, saudara. Lalu kita merasa tanggung jawab kita sudah selesai. Karena kita memberikan uang yang banyak. Papa itu cari uang buat kamu tahu, gitu, saudara. Padahal nggak selalu tanggung jawab itu soal
memberikan uang kepada anak-anak. Kadangkala kita kepada anak-anak, udah pokoknya kamu sekolah di Amerika, kamu sekolah di Inggris, di London. Lalu orang tua ngomong sana ngomong sini, anak saya sekolah di Amerika, di Kanada, di Inggris. Itu tanggung jawab saya. Padahal bukan hanya itu, saudara. Jadi kita nggak hanya memperhatikan uang jajannya, sekolahnya di mana, udah hebat atau belum, nilainya berapa, udah pinter belum. Ya memang kita harus perhatikan dia harus pintar, harus sekolah yang baik. Tapi kita jangan hanya memperhatikan itu. Coba perhatikan kerohanian anak kita. Sudahkah mereka ke gereja? Saudara, kalau anak ke gereja ditanyain gak saudara? Diam semua tuh. Kayaknya mulai marah sama saya. Ya ditanya, udah ke gereja belum? Udah berdoa belum? Jangan sampai ketika anak-anak berontak saudara, benci sama Tuhan, benci sama orang tua, lalu menyalahkan, ini sih pendetanya gak ngajarin gitu saudara. Jadi hari ini mari orang-orang tua, mari kita perhatikan kerohanian anak-anak kita. Sudah berdoa belum? Sudah baca firman belum? Gimana perkembangan rohaninya, makin baik atau makin gak baik saudara? Tuh kan mulai diam semua gitu saudara. Saudara, hari ini saya doa orang tua diberkati Tuhan, katakan amin. Iya. Maka kita punya tanggung jawab itu. Saudara, Indonesia 2045 akan menjadi Indonesia emas. Saya doa bukan hanya itu impian, tapi itu kenyataan, katakan amin. Nah, siapa yang akan menerima 2045 Indonesia emas? Generasi muda. Negara-negara di barat saudara tidak senang kita maju, kita sukses. Itu sebabnya generasi muda mulai saudara disusupi, dicemari dengan hal-hal yang menyimpang. Melalui video-video, melalui game-game, melalui perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi hari ini tugas kita orang tua, kita harus memperhatikan keselamatan anak-anak kita, katakan amin. Memperhatikan kerohanian anak kita. Supaya apa? Supaya mereka semua menjadi generasi yang unggul, generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang punya masa depan yang indah, generasi yang diberkati, katakan amin. Maka mari saya doa anak-anak kita, anak-anak yang takut Tuhan, amin. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang tidak memberontak kepada orang tua, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran firman, amin. Maka kita harus perhatikan. Lalu apa kata Alkitab tentang keselamatan? Yang pertama kita baca Ibrani pasalnya yang keempat ayat 2 dan 3. Dua ayat kita baca bersama-sama. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh apa? Iman dengan mereka yang apa? Stop dulu saudara, perhatikan. Karena pemberitaan kabar baik atau kabar kesusahan itu tidak berguna. Kenapa? Karena tidak dihidupi dengan iman. Tidak bertumbuh bersama dengan iman. Ayat 3 sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat. Stop. Siapa yang masuk ke sorga? Yang beriman. Tempat perhentian itu bicara tentang sorga. Terus, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudara perhatikan, sebab kita yang beriman akan masuk. Maka yang pertama, apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan? Yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus membuat kita menerima keselamatan. Jadi penting sekali hidup oleh iman. Kenapa? Karena iman membuat kita berkenan. Sama-sama bersama saya katakan, iman membuat aku berkenan diterima oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara pergi ke rumah teman, ke rumah saudara, yang membuat saudara diterima bukan karena saudara punya apa. Karena apa? Saudara berkenan. Kalau nggak berkenan saudara, nggak diterima saudara, nggak akan dikasih masuk. Sama nanti kita ke surga saudara. Yang membuat kita berkenan, yang membuat kita masuk adalah karena kita punya iman. Iman bukan hanya membuat kita selamat,
tapi iman mengalahkan ketakutan. Ada banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan. Selama saudara beriman, saudara percaya Tuhan Yesus, maka iman mengalahkan ketakutan. Iman adalah kunci untuk kita menerima mujizat Tuhan. Jadi artinya apa? Betapa pentingnya iman. Iman membuat kita menerima keselamatan. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan? Kita baca Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh..." Stop, ini cerita ada orang datang ke Tuhan Yesus. Lalu tanya, "Guru, Rabi, gimana supaya aku ke sorga?" Lalu Tuhan bilang, "Apa yang kamu lihat dan baca di hukum Taurat? Kasihilah." Lalu orang ini berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia." Maka Tuhan bilang, "Lakukanlah itu." Lalu dia nanya lagi untuk membenarkan diri. "Lalu siapa sesamaku manusia?" Nah, Tuhan jawab lagi, "Ada seorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko." Lalu ternyata ini gambaran saudara, kalau orang udah selamat, Yerusalem kan kota suci. Yeriko itu kota yang terkutuk, pernah dikutuk saudara. Jadi kalau orang warga sorga Yerusalem jatuh dosa, itu bisa kena kutuk. Nah, orang ini dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Akibatnya apa? Dirampok habis-habisan, dipukuli sampai setengah mati atau koma, saudara. Lalu lewatlah seorang imam, bukannya ditolong, malah dilewatin. Lewat lagi juga saudara seorang Lewi, bukannya ditolong, maka dilewati juga. Tapi lewatlah seorang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria ini musuh dari orang tanah perjanjian, saudara. Mereka enggak anggap ini orang Samaria ini. Mereka anggap musuhnya. Nah, yang jatuh terkapar yang koma ini adalah orang tanah perjanjian. Tapi orang Samaria ini walaupun ini musuhnya ditolong. Ditolongnya dengan apa? Kita baca ayat 30. Kita baca selanjutnya 33 dan 34. Sama-sama 2, 3 ya. "Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Ayat 34. "Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan apa? Merawatnya." Saudara perhatikan, tadi ada orang nanya, "Gimana ke sorga?" Tuhan bilang, "Apa yang kamu baca di hukum Taurat? Kasihlah sesama manusia, kasihlah juga Tuhan Allahmu." Lalu orang ini tanya lagi, "Gimana mengasihi sesama manusia?" Lalu Tuhan kasih contoh, ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu dirampok, dipukuli, setengah mati, koma. Lalu ada imam dilewati, Lewi dilewati. Tapi ada orang Samaria nolong dengan minyak dan anggur. Apa maksudnya ini saudara? Kasih kita kepada Tuhan itu enggak sempurna. Kasih kita sama orang itu enggak sempurna. Jadi kita ini manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Saudara beribadah ke gereja, ibadah kita belum sempurna. Saudara melayani, pelayanan kita belum sempurna. Kita ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi Yesus datang mencurahkan tubuh dan darahnya. Dan mengurapi kita dengan minyak kudusnya. Supaya apa? Supaya kita disempurnakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya orang Samaria ini menolong yang koma tadi. Dengan apa? Minyak dan anggur. Hari ini saudara terima minyak dan anggur. Satu tujuannya, supaya disempurnakan. Jangan ragu-ragu tepuk tangannya yang meriah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kenapa setiap minggu saudara di gereja Tiberias terima minyak dan anggur? Supaya disempurnakan. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau disempurnakan. Amin. Jadi saudara setiap minggu saudara, karena kita nggak bisa sempurna.
Saudara baik sama istri, saudara baik sama orang tua, saudara baik sama orang. Kebaikanmu, kasihmu nggak pernah memuaskan orang. Pendeta, saya udah baik banget sama dia udah saya bantu ini, dia masuk begini, dia masih aja gini, saudara. Artinya apa? Kita nggak bisa, dengan kekuatan kita nggak bisa sempurna. Itu sebabnya kita butuh Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, supaya kita yang tidak sempurna ini diciptakan kembali menjadi serupa, segambar, sempurna, menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka yang kedua, keselamatan kita terima dengan menerima minyak dan anggur. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca Matius 25 ayat 1-4. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak. Ayat 4, sama-sama 2-3 ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus tentang perumpamaan kerajaan sorga. Ada 5 bodoh, ada 5 bijaksana gadis-gadis. Tapi yang bodoh bawa lampu, bawa pelita, enggak bawa minyak. Yang bijaksana bawa lampu tapi juga bawa minyak. Artinya apa, saudara? Pentingnya kita berjaga-jaga. Hari ini siapapun, saudara, kita enggak tahu kapan Tuhan datang. Kita enggak tahu kapan hari, mohon maaf, kematian kita. Berapa hari yang lalu saya melayani tutup peti, saudara. Saya diingatkan tentang kematian. Setiap kali saya melayani pemakaman, setiap saya melayani tutup peti, saya diingatkan tentang kematian. Artinya apa? Kita nggak hanya selalu mikir gimana supaya kaya, gimana supaya tambah uang, gimana supaya rekening banyak, gimana supaya rumah banyak, mobil banyak, uang banyak, emas banyak. Jangan selalu pikirannya itu. Coba sekali-sekali dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam berapa hari, gimana kalau saya mati? Kan gak ada yang amin kan? Gak ada yang mau mati. Tapi faktanya kematian adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Semua nggak pasti di dunia ini, tapi satu yang pasti, kita suatu hari akan mati. Maka pikirkan, gimana nanti kalau saya mati? Maka hari ini kalau saudara selalu berjaga-jaga dengan minyak, suatu hari saudara mengembuskan nafas, saudara digandeng malaikat, saudara terbang kawan awan, saudara pesta di sorga, katakan amin. Doa saya, kita semua menerima keselamatan dan kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, maka Tuhan sediakan surganya yang mulia, surganya yang agung, agar kita semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, pesta di kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman, yang sungguh memberkati kami. Kami harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku untuk hapus dosa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita sambut tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah. Tubuhmu dan darahmu tercurah
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima tubuh Yesus Kristus, saudara sekalian. Kita akan menyatu dengan tubuh darah dan Tuhan Yesus. Kita akan perjamuan kudus. Sebelumnya Argo bacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita mendengar ayat tadi, saudara sekalian, di situ kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Kita akan hidup di sorga selama-lamanya, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman sebelumnya, dan kemudian kita akan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Jadi kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara, akan ditemukan hidup kekal. Artinya kita akan hidup kekal. Ya saudara sekalian, kita akan bukan kematian kekal, tetapi hidup kekal selama-lamanya di sorga, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita selalu menyatu dan memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan ya. Tuhan Yesus katakan perintah kepada kita ya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Maka kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, sesuatu yang spektakuler pasti bisa terjadi. Artinya mujizat pasti akan terjadi, saudara sekalian, pada diri kita, saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Hidup menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Allah, tidak mendukakan hati Allah dan tidak juga mendukakan hati sesama. Saudara sekalian, tidak akan dirusakkan, saudara sekalian, kita yang sakit kita bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan kemudian kita yang dalam masalah kita bisa terlepas dalam masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian juga kalau kita juga dalam hidup ini kita memanage kehidupan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan,
dan kemudian kita juga memanage ekonomi kita, finansial kita dengan baik. Saudara sekalian, kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada diri kita. Ya, kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, saudara sekalian ya. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Kita akan roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus, dan marilah kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Dan tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara, aku tolak segala penyakit yang dari bakteri atau virus baru kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak alergi makanan, aku tolak segala sesuatu yang membuat kami alergi, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama Anda sakit masing-masing. Dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah atau masalah rumah tangga atau finansial atau pekerjaan atau apapun, atau orang tua atau keluarga, minta kepada Tuhan saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau akan menyertai kami selalu, mengurapi kami selalu, dan Engkau selalu akan membimbing kami dan menuntun kami dalam hidup ini Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat Tiberias Indonesia wibawa ilahi Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang jemaat gereja Tiberias lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus, berikan juga dalam hidup ini selalu berkemenangan, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dan juga dalam pekerjaan mereka dan usaha mereka diberkati 100 kali ganda Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus selalu berkecukupan dan Tuhan Yesus mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup. Berikan proyek-proyek baru kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus pekerjaan daripada Engkau untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus, dan berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan berikan tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan berikan kepada koordinator, pekerja, choir, team worship, greeter, dan media, dan juga kids dan Warner Guest Tuhan Yesus dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan kemudian apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak juga Abigail disembuhkan Tuhan Yesus. Dan Ibu Radina sama sehat. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati. Tuhan Yesus balaskan 100 kali ganda. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Berikan proyek-proyek baru. Dan kepada Ibu Yeni dan Suryogo diberkati. Tuhan Yesus 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Kristiantianto Apriatar diberkati. Ibu Popi dan Pak David. Dan mama papanya Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Gana Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, dan Ileana dan Antoni diberkati, dan Raymond diberkati, dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, selalu penuh kuasa dan mujizat-Mu jadi selalu di dalam Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan berikan Gereja Tiberias Indonesia semua program yang dikerjakan selalu berhasil dalam perkenanan daripada Engkau. Pembangunan gereja di Surabaya untuk terlaksana dengan baik tahun ini selesai, dan juga pembangunan gereja di Citra Garden Tuhan Yesus di Jakarta Barat bulan Juli atau ini sudah Agustus sudah dipakai. Tuhan Yesus, kami minta semua berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami minta kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa, Ibu dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga bersama keluarga, diberi kesehatan dan umur panjang. Puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari yang indah ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami semua sudah diurapi dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Dengan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kita akan akhiri ibadah kita di sesi yang ketiga di pagi siang hari ini. Silakan untuk Bapak Firman dan Israel untuk memimpin doa berkat untuk ibadah kita di pagi siang. Ajak Tuhan, ajak Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajak Tuhan, ajak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh singer, juga para pemain musik, Tono, juga Melvin, Sandi, juga James bersama keluarga mereka diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda choir, Tuhan urapi, beri kepandaian, beri masa depan yang indah. Berkati orang tua mereka semua diselamatkan. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, semua yang melayani koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali.
terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan terus pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat. Kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurna